Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang ya jadi inti dari kehidupan itu sendiri. Namanya respirasi seluler. Ini pada dasarnya adalah cara sel-sel di tubuh kita dan hampir semua makhluk hidup mengubah makanan jadi energi yang bisa mereka pakai. Coba jujur deh, Anda itu tipe orang yang bangun pagi langsung seger atau butuh waktu, mungkin butuh kopi dulu, biar mesinnya panas. Nah, enak ya, kita bisa begitu. Tapi, sel-sel di tubuh kita, wah mereka nggak punya kemewahan itu. Mereka harus kerja non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mengerjakan hal-hal kayak transport aktif yang super penting buat kelangsungan hidup. Dan buat semua itu, tentu aja, mereka butuh pasukan energi yang nggak pernah putus. Jadi, energi ini bentuknya nggak sembarangan, ada bentuk spesifiknya. Anggap aja kayak mata uang universal di dunia sel. Kita kan pakai rupiah buat beli barang. Nah, sel juga punya uangnya sendiri buat membayar semua pekerjaan mereka. Dan mata uang itu namanya ATP atau kepanjangannya adenosin trifosfat. Inilah dia, hadiah utamanya. Bahan bakar super yang jadi tujuan akhir dari semua proses ini. Semua sel, dari bakteri paling kecil sampai sel di tubuh kita, bergantung sama yang namanya ATP. Jadi, misi utama sel kita cuma satu. Gimana caranya bikin ATP sebanyak-banyaknya? Terus, gimana dong caranya misi ini selesai? Oke, kita bakal ngikutin perjalanan satu molekul glukosa. Anggap aja dia pahlawan kita hari ini. Kita lihat gimana dia dipecah-pecah buat melepaskan semua energi yang tersimpan di dalamnya. Ini dia nih, gambaran besarnya, persamaan kimianya. Di sebelah kiri ada bahan-bahannya. Glukosa yang kita dapat dari makanan sama oksigen yang kita hirup. Terus di sebelah kanan, itu hasilnya. Karbon dioksida yang kita keluarin pas napas, air, dan tentu saja yang paling penting, ATP. Tunggu dulu. Persamaan ini kayaknya pernah lihat ya? Bener banget. Ini tuh kebalikannya persis dari fotosintesis. Kalau tumbuhan pakai CO2, air, dan cahaya buat bikin glukosa, kita justru mecah glukosa pakai oksigen buat jadi CO2 dan air. Jadi produknya mereka itu bahannya kita, dan sebaliknya. Siklus kehidupan yang keren banget kan? Tapi perjalanannya si glukosa ini nggak sesimpel itu. Nggak langsung kling jadi energi. Dia harus melewati 3 tahap utama, kayak 3 level di game gitu, buat bisa melepaskan semua energinya. Nah, ini dia petanya. Pertama ada glikolisis, terus lanjut ke siklus Krebs, dan terakhir puncaknya, rantai transport elektron. Disinilah panen besar ATP-nya terjadi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Oke, tahap 1, glikolisis. Namanya aja udah gliko dan lisis, artinya pemecahan gula. Proses ini terjadinya di sitoplasma sel, dan kerennya nggak butuh oksigen sama sekali. Jadi bayangin satu molekul glukosa itu dibelah jadi 2 molekul lebih kecil, namanya pirufat. Hasilnya, kita dapat sedikit ATP, untung kecil lah. Tapi yang lebih penting, kita mengisi daya beberapa kurir energi, namanya NADH. Anggap aja NADH ini kayak power bank yang bakal kita bawa ke tahap berikutnya. Setelah itu, 2 molekul pirufat tadi nggak diam di tempat. Mereka pindah lokasi ke tempat aksi utamanya. Mereka diangkut masuk ke dalam mitokondria, yang sering kita sebut sebagai, pabrik energinya sel. Disinilah sisa-sisa energinya bakal diperas habis. Sekarang kita udah ada di dalam mitokondria, siap buat tahap 2, siklus Krebs. Nah, di sini, si pirufat tadi diolah lagi, lalu masuk ke sebuah siklus reaksi yang muter terus. Oh ya, tahap ini butuh oksigen. Dan pas siklus ini berputar, sisa-sisa glukosa tadi dipecah total. Dan hasilnya adalah karbon dioksida yang kita hembuskan keluar. Keuntungannya, dapat dikit lagi ATP, tapi yang paling penting, kita panen banyak banget kurir energi. Selain NADH yang tadi, ada juga temannya, FADH2. Jadi semua powerbank kita sekarang udah terisi penuh, siap buat acara puncaknya. Oke, semua kurir energi yang udah kita kumpulin dengan susah payah, semua NADH dan FADH2 itu, sekarang siap buat dicairkan. Kita udah sampai di tahap final, tempat di mana keuntungan terbesarnya menunggu. Selamat datang di Grand Finale, rantai transfer elektron. Aksi ini terjadi di membran bagian dalam mitokondria. Dan disinilah teman-teman, jackpot ATP-nya kita dapetin. Bintang utamanya di sini adalah sebuah enzim keren bernama ATP sintase. Biar gampang, bayangin aja kayak turbin raksasa di bendungan. Jadi, para kurir energi tadi menjatuhkan elektronnya yang energinya dipakai buat mompa proton ke satu sisi membran. Nah, pas proton ini ngalir balik lewat si ATP sintase, enzim ini muter kencang. Dan putaran itulah yang secara harfiah menempa atau membuat molekul-molekul ATP. Terus, oksigen yang kita hirup itu gunanya di mana? Nah,
Ini dia perannya. Di ujung banget dari rantai ini, oksigen bertugas sebagai penangkap elektron terakhir. Dia nangkap elektronnya, gabung sama hidrogen, dan jadilah air atau H2O. Makanya tanpa oksigen, seluruh antrian ini bakal macet total, nggak ada yang jalan. Jadi totalnya dapat berapa? Dari cuma satu molekul glukosa, seluruh proses ini bisa menghasilkan sekitar 30-38 molekul ATP. Gila, efisien banget kan? Tapi ada catatannya nih. Angka itu bukan angka pasti yang kaku. Itu lebih ke rentang atau kisaran. Jumlah persisnya bisa beda-beda, tergantung banyak hal. Misalnya seberapa efisien proses pompa proton yang kita bahas barusan. Oke, kita udah ngobrolin detail-detail molekulernya dengan lumayan rumit. Sekarang coba kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Kenapa sih proses super kecil ini penting banget buat kita? Mungkin pertanyaannya kedengeran agak dramatis ya, tapi coba deh bayangin. Gimana kalau proses ini tiba-tiba berhenti? Gimana kalau produksi ATP ini mandek? Ini bukan cuma teori loh, ada contoh nyatanya. Racun kayak sianida misalnya. Cara kerjanya itu persis dengan memblokir rantai transport elektron. Akibatnya, produksi ATP berhenti total. Sel-sel langsung kehabisan bensin. Inilah kenapa racun seperti itu bisa sangat mematikan. Ini nunjukin betapa vitalnya proses ini buat kita. Jadi, pada akhirnya, ngertiin soal respirasi seluler ini bukan cuma buat lulus ujian biologi aja. Ini tuh fondasi buat banyak banget penelitian medis, terutama buat memahami dan ngobatin penyakit yang berhubungan dengan mitokondria. Semakin kita paham gimana sel mencari energi, semakin baik juga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan tetaplah penasaran.